Gibahan udah bukan ilmiah. Saya jadi mau turun boleh, saja. Bos. Ada bukti, ada videonya. Ketuanya diomongin nggak terima Arben. Ada Gibah itu videonya itu. diperbolehkan. Dengarkan dulu. Ini kitabnya kalau mau tahu gibah testimoninya diperbolehkan. Sudah ngat, Oke, sudah udah, ngat. jangan Terus, dipotong-potong lanjut. dulu nih. Nanti gue hilang arahnya mau kemana. Lu pada mancing-mancing aja, lu kurang ajar lu semua lu. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Jadi dari buku itu ya. Nah ini untuk yang masalah kitab, ternyata menurut saya tidak cukup hanya bisa membaca kitab. Ya, karena kalau kita cuma bisa membaca kitab, apa yang ditampilkan oleh buku tersebut, ya katakan buku RA lah ya, keabsahan nasab Balawi. Saya sebut aja buku RA ya biar nggak kepanjangan, judulnya panjang soalnya. Membaca saja tidak cukup teman-teman. Saya minta diartikan sama yang bisa ya. Teman saya, tetangga saya ada yang bagus sekali bacanya ya. Nah, terus kemudian saya uji lagi nanti sama Ustadz Alkemi, Said Kori, Gus Hasan gitu. Artinya kali-kali aja nih teman saya, tetangga saya tuh salah gitu kan. Ini benar-benar riset pustaka nih saya. Membaca saja tidak cukup ya. Setelah bacaannya benar, harus diuji dengan referensi lain dari Gus Hasan, Ustadz Alkemi, Said Kori. Saya mendapati bahwa data-data yang ditampilkan oleh buku RA tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan mengandung kriminal akademik. Maksudnya begini, ditampilkan sebuah manuskrip, setelah diteliti nggak disebut kitabnya kitab apa, penulisnya siapa, tahun berapa, selama ini Waduh. ada di mana. Betul kriminal itu, kriminal akademik. Iya, betul, kriminal akademik. Ini kalau di dalam lanjut kita simak. ya, saya pernah menulis sebuah artikel ketika ikut riset tsunami ya. Saya bukan ahli geologi, dari sisi sosialnya. Itu saya membaca peraturan jangan sekali-kali menampilkan hoax. Jangan menampilkan data sebelum diteliti sedikitnya riset pustaka. Sekali Anda ketahuan berbohong, ini untuk waktu mau mendaftar nih, maka Anda akan dikucilkan dari dunia internasional bidang geologi. Tuh, seperti itu. Itu geologi tuh, bukan agama, bukan mengenai zuriat Nabi. Oke, langsung ya. Kembali nggak tahan dia kan udah mental tuh. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya kan yang pertama apa nih bantahannya kan gitu. Karena katanya antitesis kiamat. Saya belah menjadi 3. Yang pertama apa bantahannya, kemudian yang kedua apa jawabannya, yang ketiga apa kesimpulannya. Jadi mereka bilang ada tolok ukur, jangan serampangan gitu kan intinya. Tolok ukurnya adalah telah ditulis oleh nasabah-nasabah dan telah ditahqiq oleh ulama yang terpercaya. Telah ditulis ya oleh nasabah. Kedua, surah wal istifadoh. Lalu yang ketiga, jawaban kepada Kiai Madudin. Yang keempat, penutup mereka. Yang pertama, dari nasabah ada 8 nasabah, saya buang 7 nasabah yang mereka tampilkan, saya buang. Saya ambil cuma 1 dari mereka, yaitu Syekh Ubaidillah. Setelah saya kaji analisa, ternyata Ubaidillah tidak pernah menulis Ubaidillah. Lalu buku itu sendiri pun mengaku hanya karena tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Boleh jadi Ubaidillah itu ada di kitab yang hilang. Ini nggak aci nih kalau orang Jawa bilang. Nggak ada ya nggak ada gitu loh. Jangan, woi bapak gue dong punya tank. Begitu Gus Skincare datang, mana tank bapak lo? Oh bapak gue pulangnya malam jam 1 malam. Kan udah pada tidur anak kecil semua ya. Oke, lanjut. Cocok. Pengakuan atau testimoni dari 26 ulama-ulama. Ini ulama gue katakan menengah lah ya. Tetap sama, gue ambil cuma 7 yang masuk rentang waktu pengujian, yaitu kalau tadi Ubaidillah juga sama, yang 7 gue buang dari 8 karena nggak masuk rentang waktu pengujian 4, 5, 6, 7, 8 Hijriah abad.
Yang 26 pengakuan atau testimoni ulama-ulama juga gitu. 26 gua buang, gua ambil cuma 7 yang masuk dalam rentang waktu abad 4, 5, 6, 7, 8. Sama, isinya dobol semua, tidak ada bukti, cuma klaim-klaim. Ya. Lalu yang ketiga ini pausnya belum lewat-lewat nih host, lo promosiin apa host? Gue baca 3 hari 7 malam ini host. Ya teman-teman ya Asli lo, Muhibin aja belum tentu baca itu bukunya, gue udah 3 kali baca nih. Sebentar Bang Acong, biar saya promosikan ya. Kawan-kawan semua yang di bawah silahkan lempar mawar dan pausnya ke saya. Terima kasih. Oh jangan. Oke lanjut ya, enggak intermezzo aja teman-teman, intermezzo. Jadi itu tadi ya, gagal secara nasabah yang di zaman tua karena tetap nggak masuk dalam rentang waktu. Sekalinya masuk dites nggak lulus uji emisi. Lalu surah wali sifado. Surah wali sifado itu kan galak bener tuh dulu Gus Wafi kan. Kalau sudah surah wali sifado nggak perlu bukti lagi, ulama-ulama besar, dan beliau didukung oleh gurunya yaitu Kiai Haji Idrus Romli. Pegang kitab waktu itu, saya ada kok VT-nya itu saya rekam. Kalau sudah ulama yang masyhur bicara nggak perlu lagi dibuktikan gitu. Ini namanya kalau dalam debat lintas agama, teman-teman perhatikan ini ya, imani saja. Islam itu punya 2, keimanan atau faith dan logical thinking atau akal. Makanya bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran, apakah engkau tidak memikirkannya. Dan ini bukan domain iman loh, domain membuktikan apakah Ubaidillah itu sosok sejarah atau sosok fiktif. Cuma itu tok tuh. Panas Ya. Nah, lalu bakar. Imani saja nih nggak ada di kita. Semua debater lintas agama paham betul, termasuk saya deh, nggak usah ngomongin Gus Wafi ya. Tidak mewakili, saya ngomong tentang diri saya nih yang pernah ikut debat lintas agama. Ketika saya bertanya kepada lawan debat, Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini dari mana? Kok di abad keempat sumber kitab yang tertua itu belum menuliskan ayat 9 sampai 20. Ini baru tertulis di abad ke-11 Masehi. Nah, mereka kan muter-muter karena saya menganalisa kan, itu namanya meminta bukti dan validasi. Abad keempat belum ada coy. Tiba-tiba kau ditambahkan abad ke-11 Masehi. Ini dari mana? Sama kan kasusnya kan dengan Ubaidillah 4, 5, 6, 7 belum ada, dituliskan abad 9 Hijriah tuh Ubaidillah. Kan begitu sama persis. Lalu kalau lawan debat bilang, wah pokoknya saya beriman kepada apa yang tertulis. Nah ini kalau sudah imani, bukti sebesar apapun mereka tetap tidak percaya. Jadi sudah tumpul. Mohon maaf, saya setuju banget sama host ketika ulama-ulama yang membela Ba'alawi adalah sesat. Maksudnya begini teman-teman, bukan kita menghina ya para kiai yang kita muliakan keilmuannya. Saya menghormati, memuliakan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya. Tetapi kalau sudah membela Ba'alawi itu sungguh menyesatkan. Ya, ilmunya sudah tidak dipakai lagi tuh. Mereka tidak pernah meneliti, tidak pernah mengkaji. Buku tersebut, buku Era, ada 9 kiai yang memberikan kata pengantar, termasuk Ustadz Abdul Somad. Mereka RA nih boro-boro terima kasih atas kata pengantarnya dalam buku tersebut ya. Meminta maaf apalagi tuh, bahwa dulu kami pernah mencaci maki kiai, bahwa dulu pernah kami menghina kiai. Satu, Habib Bahlul dan maksiat lebih mulia daripada 70 kiai. Ini membuktikan para kiai kita tidak mampu bertarung akademis. Keilmuan saya apalah, sebutir debu dibanding kiai-kiai. Tapi kalau bicara, yuk kita ambil
buktinya mana untuk divalidasi. Pasti ujung-ujungnya nanti kita akan dibenturkan. Alim mana kau sama UAH, UAS? Ya alim mereka, tapi pinteran gua akan bilang begitu. Khusus untuk bidang ini ya. Khusus untuk bidang ini ya. Karena UAH, UAS kan luar biasa itu, hafal Quran, hadis ilmunya luar biasa, baca kitab kuning sambil merem bisa gitu. Kalau gua kan tertatih-tatih. Tapi gua meminta bukti, mana kami tunggu buktinya. Satu saja nih, satu teman-teman. Kalau RA di dalam bukunya nih, kitab sejamannya di abad kelima, bubar, kita semua bubar, termasuk gua akan orang yang paling keras membela Ba'alawi. Ya itu sampai sekarang nggak ada. Nah harusnya ada satu-satunya cara, tes DNA. Tes DNA nggak usah pusing-pusing. Di buku itu ada 87 halaman membahas DNA, tapi isinya gedabrus doang, bohong doang. Karena apa? Ujung-ujungnya cuma bantah-membantah, silat lidah ala ya tetangga sebelah tadi ya. Nah harusnya kita simpel aja. Rizik Syihab dulu bilang, siapa yang mengaku-ngaku zuriat Nabi wajib hukumnya tes DNA. Ada kitabnya, artinya kan tes DNA dan kitab sezaman. Ternyata Habib Rizik Syihab dia berkontradiksi sama mantunya. Mantunya menyalahkan mertua, salah. Tes DNA itu haram. Tes DNA itu haram. Ini bagi debater lintas agama diketawain. Jangan mertua ya, sama anak mantu. Jangan, kata Hanif gitu. Iya, mertua sama anak mantu berkontradiksi, ini jadi bahan tertawaan orang-orang yang debat lintas agama. Jangan, Oke, satu putaran kesimpulan. Buku itu hanya menggambarkan rasa frustrasi dari klan Ba'alawi yang tidak mampu. Karena di halaman 268 butir F menjawab pertanyaan Kiai Imaduddin, dia nggak nyebut Kiai. Hanya 2,5 halaman, isinya Sarinten, Juminten, dan Sarimin. Karena saya pernah lihat fotonya, ternyata teman-teman, Kete Ogleng, topeng monyet, itu yang menciptakan Ba'alawi ketika pertama-tama datang ke Indonesia. Ini serius. Ini serius, gue kalau ngomong tuh nggak pernah ini ya mau melebih-lebihkan. Ini patut kasih paus, Teman-teman nanti gue ada fotonya, cuma lupa mulu itu Kiai Anjas ya, tapi gue udah screenshot. Ternyata topeng monyet itu hasil buah karya nenek moyangnya Ba'alawi ketika masuk di Indonesia. Yang nonton sinyo-sinyo Belanda umur TK sampai kelas 3 SD lah, kalau ukurannya umur sekolah ya kayak gitu. Nah, terus udah gitu, jadi rasa frustrasi mereka tidak bisa menjawab. Kemudian walau tidak disebut, saya tahu karena di situ gurunda saya tuh ya, Profesor Menachem Ali. Ya, mereka tidak mampu membalas, juga cuma cerita 90 halaman muter-muter nggak keruan ya. Hanya tujuannya apa? Melemparkan framing ya, macam-macam lah framing ya kalau dilemparkan. Jadi kesimpulannya buku tersebut 90% hanya rasa kemarahan. Mereka tidak mampu, lalu konsekuensinya dengan marah. Kalau orang jujur benar, dia nggak perlu marah. Kita di stop nih razia resmi polisi ya, naik motor atau naik mobil. Selamat siang Pak, selamat siang Bapakku yang paling ganteng, polisi terbaik seluruh dunia. Kan gitu ya, nggak takut. Ini mau ada razia, periksa SIM dan STNK. Oh siapa? Ini Pak, ini SIM saya, ini STNK saya. Kan selesai kan? Tapi kalau Ba'alawi ditilang, ngapain kamu nilang-nilang? Ini resmi Pak, ini di dompet nggak ada Pak. Oh dompetnya itu SIM dan STNK goib. Kalau nggak percaya ayo mubahalah begitu. Saya cucu Nabi. Yang satu nih tetangga yang sebelah saya naik mobil kan, mobil hasil dawir nih. Saya Nabi zuriat keturunan 29, gen 29. Sebelah saya gen 41. Kalau nggak percaya kita mubahalah. Ente mau nggak dapet syafaat Nabi ya gitu kan? Polisinya jawab.
agama saya bukan Islam Pak, katanya gitu. Saya nggak peduli ente mau cucu Nabi apa cucunya Dajjal gitu kan. Mana SNK dan SIM Pak, gitu akhirnya. Lanjut standby. Udah panas belum host? Nah, panas Sudah sekali panas belum ini. Mas? Standby, standby. Kesempatan untuk Gimana muslim itu kantor, host. Albert Saironi? Muslim Albert kantor, Saironi mendengarkan itu. Albert Saironi itu mendengarkan itu karena dia tadi ngeklaim memiliki kitab keabsahan nasabah Alawi. Ya. Muslim kantor. Boleh saya mempertajam sedikit ya, bukan Jangan dipertajam, sudah cukup. Muslim kantoran ngomong dari tadi nungguin. Ya. Muslim kantoran dulu itu udah tajam banget tuh, jadi merendahkan banget. Gue kesannya kurang tajam gitu loh, kurang ajar nih. Iya. Saya tambah tajamnya gitu loh. Nah gitu dong, saya tambah gitu. Jangan bilang saya pertajam. Kalau bilang saya pertajam kayaknya gue tumpul. Kurang ajar ini kata Kemi. Standby, standby. Lanjut muslim kantoran. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mas Skincare tetap menjadi mazhab terkeras sejagat TikTok raya. Amin. Pokoknya Kiai tidak benar kalau- roasting kalau- langsung, nggak usah urusan gitu loh. Tadi penjelasan dari Kang Acong kan sudah sangat baik lah gitu. Kalau saya naik-naik ini hanya sebentar aja, nanti bisa gantian sama yang lain. Kalau saya tuh hanya ingin mengambil skup-skup kecil aja dari perdebatan yang terjadi atau argumentasi-argumentasi yang dilontarkan. Kalau saya mengambil misalnya begini, ada logika-logika berpikir yang keliru yang digunakan, itu perlu sekali untuk diluruskan supaya publik yang mendengarkan itu kemudian jangan sampai terpengaruh mengisi otaknya dengan logika yang keliru. Tadi Kang Acong kan udah sempat menyampaikan kan bahwa dalam Islam itu ada logical thinking. Ada cara berpikir logis. Nah, cara berpikir logis yang keliru kalau dalam ilmu filsafat kita bilangnya logical fallacy gitu. Logical fallacy itu bahaya karena sesat. Otak kita jadi sesat, dan ketika kita menggunakan argumentasi-argumentasi dengan logika berpikir yang sesat, kita sedang membodohi diri sendiri dan membodohi orang lain sebetulnya. Nah, satu contoh yang tadi saya lihat adalah ketika ada argumentasi, kenapa Anda tidak mengkaji hadis Imam Bukhari katanya. Nah, itu bagi saya itu satu kasus, sebetulnya itu satu kasus logical fallacy. Kalau dalam istilahnya namanya appeal to hypocrisy, atau kalau bahasa Perancisnya tout quoque gitu. Maksudnya apa? Orang berargumentasi menunjukkan seakan-akan orang tidak adil, seakan-akan orang itu hipokrit gitu. Contoh kasus yang paling gampang nih kalau kita mau ngambil gini. Ada polisi menangkap seorang koruptor di sebuah departemen. Terus koruptor itu ngomong, "Bapak kenapa cuma nangkep saya? Di departemen lain juga banyak tuh Pak koruptor, tangkepin dong." Nah, itu adalah salah satu bentuk tuh. Atau contohnya kayak tadi tuh, di jalan ditilang nih. Begitu ditilang di jalan, terus yang ditilang ngomong, "Bapak kenapa cuma nilang saya? Kenapa nggak nilang yang di jalan lain?" Nah, itu logical fallacy. Appeal to, ya. bukan authority, appeal to hypocrisy. Kalau authority itu terhadap kewenangan, orang mengatakan misalnya, "Oh, Anda siapa? Kenapa Anda berbicara itu?" gitu. Itu appeal to authority. Orang dianggapnya hanya boleh berbicara kalau dia punya kewenangan tertentu atau kekuasaan tertentu, tidak melihat isi pembicaraannya. Kalau ini appeal to hypocrisy, menganggap orang itu tidak adil. Kayak tadi kan, Anda tidak adil dong. Kenapa hanya ngomongin nasab ini? Kenapa tidak hadis Bukhari? Itu Albert Saironi tadi itu menyatakan itu. Iya tadi, makanya itu kan, itu mempengaruhi masih ada publik nih orangnya soalnya. di bawah ini. Naikin aja yang dia. Kalau orang mendengar itu, maka akan menganggap, oh bener nih. Kenapa cuma nasab yang diurusin? Kenapa hadisnya Imam Bukhari tidak diurusin? Gitu. Padahal ketika kita mau mengurusi sesuatu seperti koruptor, polisi menangkap koruptor atau polisi menilang, maka ada problem-problem tersendiri yang memang menjadi prioritas. Kalau hadis Imam Bukhari itu ada indikasinya, mungkin kita akan kaji juga.
Nah ini kan kita mengkaji nasab karena ada indikasi. Kan itu poinnya sebetulnya. Kalau nggak ada indikasinya ngapain juga sih diurusin?